pendorong kenapa kita harus mencintai Al-Quran, mengapa kita harus banyak membaca Al-Quran. Sahabat sejati itu, mohon maaf ya, sahabat sejati itu bukan WA. Sahabat sejati itu adalah Al-Quran yang kita baca. Betul, dari WA itu banyak kalimat-kalimat yang bisa menginspirasi kita, tapi nggak semua WA itu baik, hati-hati. Saya yakin di antara kita belum pernah terungkap kalimat, Ustadz saya pernah menghitung sehari baca WA berapa kali. Pernah nggak yang bilang begitu? Saya dalam sehari baca WA-nya sekian kali, pernah nggak? Dan kalau ditanya berapa kali kita baca WA? Nggak bisa dihitung barangkali ya. Tapi kalimat yang dibaca kalimat yang menyejukkan, pesan dakwah, alhamdulillah. Maka hati-hati itu. Jadi kalau Al-Quran kita baca, dialah sahabat sejati karena dia akan kelak menjadi penolong bagi kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh Al-Quran karena kelak dia akan menjadi penolong bagi dirimu. Orang yang mahir membaca Al-Quran, dia berada bersama para malaikat yang terhormat. Dan orang yang terbata-bata di dalam baca Al-Quran serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ustaz, jadi yang mahir baca Al-Quran pasti bersama malaikat. Ingat memaknainya. Membaca Al-Quran mahir, dia tadabburi, kemudian dia amalkan. Bukan sekedar dia mahir membaca, tapi dia menolak. Nah ini yang paling penting, itu aktualisasinya, aplikasinya. Al-Quran dibaca, ditadaburi, direnungkan, kemudian diamalkan semampu kita. Ini di rumah-rumah Allah ya. Bagaimana di rumah? Bagaimana dengan di rumah? Al-Quran juga jadi surat cintanya Allah yang harus kita baca itu. Sesungguhnya rumah itu akan terasa luas bagi penghuninya. Akan didatangi malaikat, dijauhi setan, dan akan dibanjiri pula kebaikan di dalamnya. Sebaliknya rumah itu akan terasa sempit bagi penghuninya. Akan dijauhi malaikat dan akan didatangi setan, serta tidak akan banyak kebaikan di dalamnya jika tidak dibacakan Al-Quran. Makanya rasa bahagia rumah tangga kalau Al-Quran dibaca. Zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan salat dan membaca Al-Quran. Alhamdulillah, tadi kita dapat sajian istimewa dari anak-anak didik. Luar biasa itu kan. Kalau kita simak, kita baca kan menyejukkan hati Al-Quran itu ya. Dan betul itu, hadisnya ada. Rasulullah mengamalkan setidaknya 2 surat setiap malam dibaca. Quran surat As-Sajdah surat 32 dan surat Al-Mulk surat 67. Minimal itu. Ustaz, gimana kalau cuma bisa baca 3 ayat? Tidak mengapa 3 ayat. Inna a'toina kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Enggak apa-apa. Yang penting jangan lupa tambahannya. Yang penting itu tambahannya jangan lupa itu. Iya kan? Sajdah, Al-Mulk, malam Jumat tambah surat Al-Kahfi. Masya Allah. Bikin target. Nggak bisa one day one juz ya, one day setengah juz, seperempat juz. Selembar deh paling tidak. 2 bulan sekali khatam, sebulan sekali khatam. Masya Allah. Saya melihat wajah-wajah pencinta Al-Quran semua ini. Masya Allah. Iya kan? Baca WA semangat, baca Al-Quran harus lebih semangat lah, ya kan? Ingat, di rumah kita harus ada pembaca Al-Quran. Syukur seluruh anggota keluarga baca Al-Quran. Iya kan? Masya Allah. Dia obat kan? Bab ini sudah sering dikupas mengenai keutamaan Al-Quran. Ingat, Al-Quran jadi obat dan rahmat ya.
Al-Quran jadi obat dan rahmat. Quran surat 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Obat dan rahmat bagi orang yang beriman.